Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini di pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, kita akan membahas ya tentang nabza. Nah, fokus kita kali ini kita akan pelajari bahaya nabza bagi tubuh kita. Nah, apa itu nabza? Contohnya apa saja? Efeknya bagaimana saja terhadap tubuh kita dan bagaimana cara mencegah ya dari penggunaan nabza itu sendiri kita akan pelajari pada pembelajaran kali ini. Nah, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 219 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru minan naf'ihima." Ya, jadi apabila orang-orang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar, ya minuman-minuman keras atau maisir dan judi, maka katakanlah wahai Muhammad ya kepada orang-orang tersebut, fihima pada keduanya ithmun kabir, ya, terdapat dosa yang besar. Ya, jadi di sini tentu sudah jelas ya, khamar dan maisir ini, khamar dan judi ini merupakan dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, ya, dan memang terdapat beberapa manfaat bagi manusia. Nah, tapi dilanjutnya wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, namun dosanya lebih besar. Ya, mudorotnya, keburukannya, ya, kejelekannya lebih besar daripada kebaikannya. Ya. Nah, dalam Islam tentu kita harus memilih ya hal yang terbaik apabila ada dua hal, yang satu memiliki mudorot yang lebih banyak, yang satu memiliki kebaikan yang lebih banyak, maka tentu kita akan lebih memilih yang cenderung kebaikannya lebih banyak. Makanya dari sini disyaratkan ya, diberitahukan kepada kita untuk menjauhi yang namanya khamar dan maisir. Ya, khamar ini bukan minuman-minuman keras saja. Ya, tidak berhenti di alkohol saja, tapi hal-hal yang dapat merusak. Nah, tahukah kalian bahwa nanti nafza memiliki efek-efek negatif terhadap tubuh maupun pikiran ataupun mental. Nah, nafza itu adalah singkatan, ya artinya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Ya, jadi nafza ini ada 3: narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Kalian bisa baca lebih jauh ya, ada beberapa undang-undang Republik Indonesia yang mengatur tentang nafza atau khususnya narkotika atau khusus psikotropika ataupun zat adiktif. Nah, narkoba adalah zat atau obat yang baik bersifat ilmiah maaf bersifat alamiah, ya artinya ada di alam, sintetis, ya sintetis ini buatan maupun semi sintetis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Nah, narkoba ini terbagi menjadi beberapa golongan. Ya, yang pertama ada golongan jenis 1 ya, tingkat 1 atau golongan 1. Nah, apa yang dimaksud dengan golongan 1? Nah, narkoba golongan 1 ini sangat berbahaya apabila dikonsumsi karena beresiko tinggi untuk menimbulkan efek kecanduan. Ya. Jadi narkoba golongan 1 ini tidak diperbolehkan untuk digunakan untuk dikonsumsi oleh masyarakat, tapi masih boleh digunakan untuk penelitian saja, tidak boleh untuk dikonsumsi.
Nah, contoh dari narkoba golongan 1. Pertama ada kanabis atau biasa kita sebut dengan ganja. Yang selanjutnya ada koka, ya, tumbuhan koka yang nanti ketika diolah menjadi kokain, ya, kokain atau sabu. Selanjutnya ada opium. Ya, ini tumbuhan juga. Ya, ini ketiganya tumbuhan. Ya. Salah satu contoh dari golongan 1 yang bersifat alamiah. Nah, ganja, koka, dan opium ini sangat terlarang ya, apabila digunakan oleh masyarakat secara sembarangan ya, karena memang ketiganya ini digunakan untuk penelitian saja. Nah, selanjutnya ada narkoba golongan 2. Nah, narkoba golongan 2 ini tingkat ya kecanduannya masih tinggi, namun dapat digunakan untuk pengobatan ya sesuai dengan resep dokter tentunya. Kalau golongan 1 tidak diperbolehkan, maka golongan 2 dapat digunakan asal ada resep dokter yang dipercaya ya. Jadi tidak boleh sembarangan kita menggunakan narkoba golongan 2 ini. Nah, contoh dari narkoba golongan 2, yang pertama ada morfin. Ya, morfin ini salah satu obat penenang. Ya, kalau baca sejarahnya, morfin ini pernah digunakan untuk menghilangkan rasa sakit, misalkan saat Perang Dunia. Ya, morfin saat itu masih sering digunakan sebagai anestesi. Selanjutnya ada metadon. Yang selanjutnya ada petidin. Ya, ketiga ini merupakan narkoba sintesis ya, atau narkoba buatan. Boleh digunakan? Boleh. Asal sesuai dengan resep dokter dan sangat ketat penggunaannya. Ya, bukan sembarang kita pakai. Kalau sembarangan kita pakai akan berakibat fatal nanti. Nah, selanjutnya ada narkoba golongan 3 atau jenis 3. Nah, golongan jenis 3 ini ya sudah dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi, tapi tetap memiliki resiko ketergantungan meskipun ringan. Nah, contohnya ada buprenorfin, ya, ini salah satu obat-obatan, dan kodein. Nah, kedua contoh ini ya bisa digunakan untuk pengobatan, tapi dalam tanda kurung harus tetap dengan resep dokter. Ya, apabila kita menggunakan tanpa resep dokter, maka ini akan mengakibatkan ya bahaya pada diri pengguna tersebut. Nah, selanjutnya kita berpindah ke psikotropika. Psikotropika dapat dikatakan sebagai zat atau obat yang bekerja untuk menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga dapat menimbulkan beberapa reaksi ya, seperti halusinasi, ilusi, gangguan berpikir, ya, perubahan perasaan yang tiba-tiba, ya. Dan terakhir dapat menimbulkan kecanduan. Ya, jadi narkoba dan psikotropika kesamaannya sama-sama menimbulkan rasa candu. Ya, nah, psikotropika tidak termasuk narkoba, tidak termasuk narkotika. Nah, psikotropika golongan 1 ya sama seperti narkoba juga, psikotropika dibagi ke beberapa golongan berdasarkan tingkat kecanduannya. Psikotropika golongan 1 ini sangat berbahaya apabila dikonsumsi ya, karena dapat mengakibatkan kecanduan ya, tingkat kecanduan yang tinggi dan halusinasi. Nah, halusinasi ini nanti bagaimana ya tergantung dari apa yang si pengguna gunakan ya. Jadi halusinasinya nanti bermacam-macam. Nah, contoh dari
psikotropika golongan pertama ya ada ekstasi, ada LSD, nah ada DOM. Ekstasi ini ya di Indonesia udah sering, mungkin kalian pernah dengar juga, pernah nonton di TV yang di kriminal-kriminal. Ekstasi ini berbentuk pil kecil yang mungkin seperti vitamin C. Nah, ini sering disalahgunakan. Yang kedua ada LSD. LSD ini bentuknya seperti stiker. Ya, jadi ditempelkan nanti ke mulut kalau nggak salah. Ya, DOM juga sama seperti itu. Nah, LSD, DOM, dan ekstasi ini memiliki tingkat kecanduan yang sangat tinggi. Setelah digunakan, ya ini akan membuat si pengguna berhalusinasi. Ya mungkin nanti bisa melihat naga di awan, ya di kolam ikannya tiba-tiba muncul monster dan lain sebagainya. Nah, itu adalah misalkan ya contoh dari penggunaan psikotropika golongan pertama. Nah, selanjutnya ada psikotropika golongan kedua atau jenis kedua. Nah, psikotropika golongan kedua ya dapat digunakan untuk pengobatan dengan syarat harus memenuhi resep dokter. Karena ya sama seperti narkotika golongan kedua, sama-sama masih beresiko tinggi untuk menimbulkan kecanduan. Ya, apabila tidak dengan resep dokter, maka dikhawatirkan si pengguna akan mengalami candu. Selanjutnya, untuk contohnya dari golongan kedua ini, ya ada sabu, ya bukan ikan sabu-sabu, ya atau bukan makanan Jepang ya shabu. Selanjutnya ada amfetamin, ya. Selanjutnya ada fenetilin. Sabu ini sudah terkenal ya dari golongan psikotropika golongan kedua. Nah, amfetamin juga biasa digunakan untuk obat, ya fenetilin juga. Namun, ya yang sering kita dengar ya di TV-TV itu sabu dan amfetamin. Ya, penggunaannya kalau misalkan dengan resep dokter itu dapat ya menyembuhkan penyakit yang diderita. Nah, tapi kalau dipakai sembarangan ini akan beresiko nanti beberapa yang misalkan kerusakan organ-organ tubuh. Nah, selanjutnya ada psikotropika golongan ketiga. Psikotropika golongan ketiga ya memiliki ketergantungan ya tingkat sedang dan dapat menyebabkan tubuhnya ini berelaksasi ya. Jadi membuat tubuhnya menjadi santai, rileks. Ya, tapi kalau kebanyakan juga menyebabkan kematian. Saking rileksnya nyawa pun melayang. Nah, contoh dari psikotropika golongan ketiga adalah amorbarbital atau amobarbital, ya. Ada mogadon. Nah, selanjutnya ya di psikotropika golongan keempat ya biasa sering dijumpai ya, bisa ditemukan di apotek juga. Karena benar-benar ini digunakan untuk pengobatan, ya bukan untuk salah gunakan. Meskipun beresiko rendah untuk menimbulkan efek kecanduan, apabila digunakan dengan skala yang besar, dapat menimbulkan overdosis. Contoh dari psikotropika golongan keempat, ya ada Lexotan atau pil, ya ada pil koplo juga. Nah, ini bukan pil dangdut, namanya pil koplo. Selanjutnya ada sedativa. Ya, kalau Lexotan ini sering ada di apotek. Ya, pil koplo ini saya nggak ngerti kenapa disebutkan pil koplo. Yang sedatif ini saya lupa fungsinya untuk apa. Ya, bisa kalian searching juga nanti. Nah, ini biasanya sering digunakan ya oleh pecandu di usia ya mungkin sekolah menengah pertama atau SMA, karena emang Lexotan dan pil koplo ini
sangat murah. Ya, mungkin satu kotak yang cuma 20.000, 25 dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang ketiga ya dari nafza, narkotika, psikotropika, dan terakhir zat adiktif. Zat adiktif adalah bahan atau zat lainnya yang bukan narkotika atau psikotropika yang mempunyai pengaruh pada kerja otak. Ya, jadi akan mempengaruhi kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi zat adiktif ini ya bukanlah zat-zat yang telah kita sebutkan tadi, ya, baik narkotika atau psikotropika yang akan menimbulkan perubahan pada efek kerja otak dan tentunya menyebabkan kecanduan. Nah, contoh-contoh zat adiktif ya, yang paling sering yang mungkin bapak kalian, kakak kalian yang cowok ya, atau paman kalian ini mengkonsumsinya, yaitu rokok. Nah, rokok kenapa dimasukkan ke dalam golongan zat adiktif? Karena memang rokok ini diciptakan ya oleh penciptanya untuk membuat orang kecanduan atau ketergantungan. Ya, boleh kalian tanya kepada orang-orang yang merokok, suruh mereka untuk tidak merokok dalam satu hari, nah pasti mereka akan merasakan pusing, uring-uringan, ya, moodnya jadi gampang baper. Nah, itu adalah rokok. Yang kedua ada alkohol. Ya, seperti kata lagu Rhoma Irama, ya, hindarilah miras. Nah, alkohol ini ya bukan alkohol yang buat nyembuhin luka ya, minum-minuman keras selain es batu. Ya, misalkan ada wine, ada vodka, ada anggur merah dan lain sebagainya. Nah, kenapa? Ketika orang dimasukkan ke zat adiktif ini karena ketika orang mencoba sekali, maka mereka akan ketagihan. Ya, meskipun terpaksa atau diajak sama temennya. Oh, kalau nggak minum minuman keras nggak keren. Nah, itu adalah pembohongan. Itu adalah pembohongan dan pembodohan juga. Nah, selanjutnya ada thinner. Thinner, ya mungkin yang anak cowok yang pernah bantu bapaknya ngecat pasti tahu thinner. Nah, thinner ini adalah ya pengencer cat, ya terutama cat-cat minyak ya, supaya lebih encer. Ya, misalkan kalian bisa temukan ya di material itu dengan harga 10.000 dalam bentuk kalengan. Ya mungkin kalian pernah lihat ya ada anak-anak yang menghirup thinner, katanya enak wanginya. Ya sebenarnya ini akan merusak nanti ya. Nah, contoh lainnya dari zat-zat adiktif, yang pertama ada lem kayu atau lem aibon. Ya, anak-anak zaman kapan? Zaman sekarang mungkin masih menyebut ya, kegiatan menghirup lem kayu ini dengan ngelem. Ya, nah sama tadi ya seperti thinner, lem kayu ini juga berbahaya khususnya ke paru-paru dan otak. Ya mungkin kalau tidak sengaja terhirup tidak apa-apa. Ya misalkan kalian ngesol sepatu sendiri. Yang selanjutnya ada cat. Ya, thinnernya bikin adiktif, catnya juga adiktif. Jadi ketika kalian mau ngecat, ya, saya sarankan untuk pakai masker. Ya kalau kalian pernah lihat orang kerja pakai masker yang kerennya luar biasa itu, ya, emang bukan karena takut kenapa-napa. Satu, selain adiktif itu juga merusak paru-paru. Selanjutnya ada bensin. Mungkin kalian bisa searching juga di internet. Ya, ada anak ya usia mungkin masih SD. Ini hobinya nyium bensin dan masuk ke TV. Ya, jadi bodohnya wartawannya itu ya jurnalisnya itu kenapa harus diekspos. Nah, bensin ini juga ternyata menyebabkan kecanduan. Nah, efek nafza terbagi menjadi 3.
Ada depresan, stimulan, dan halusinogen. Nah, efek yang pertama adalah efek depresan. Depresan itu menekan sistem syaraf, ya, terutama syaraf pusat yaitu otak, dan mempengaruhi aktivitas fungsional tubuh. Ya, jadi setelah menggunakan ya beberapa jenis nabza yang bersifat depresan, pengguna itu akan merasa tenang, ya, santai, rileks, ya tidur, bahkan tidak sadarkan diri. Nah, efek nabza selanjutnya adalah stimulan. Ya, kebalikan dari depresan adalah stimulan. Nah, ketika seorang pengguna memakai nabza yang bersifat stimulan, yang berefek stimulan, maka si pengguna akan merasa tubuhnya itu menjadi lebih sehat, lebih kuat, lebih segar. Ya, jadi orangnya lebih semangat, ya. Bahkan dalam kondisi tubuh yang sangat lelah. Ya, karena dia menggunakan nafza yang stimulan, pasti dia akan merasakan apabila dia menggunakan yang stimulan, dia akan merasakan energi yang meluap-luap dalam tubuhnya. Nah, ini untuk sementara saja. Jadi setelah hilang efeknya, dia akan merasa, aduh harus tambah lagi nih. Ya, dari yang satu, ya mungkin nambahnya 1,5. Nambah lagi kedua, 3, 4, dan seterusnya. Ya, nanti yang akan berakibat ke overdosis. Ya, overdosis ini maksudnya terlalu banyak mengkonsumsi obat, tubuh nggak kuat nahan efeknya. Efek selanjutnya adalah halusinogen. Nah, halusinogen ini menimbulkan halusinasi atau hayal, emang hayal yang bersifat merubah perasaan, pikiran, sehingga perasaan dapat terganggu. Ya, biasanya ini ya ganja, ya, kokain atau morfin, ya. Ya, orang-orang yang mengkonsumsi nabza yang berefek halusinogen, dia akan merasa mungkin uh, ruangannya berputar-putar dan lain sebagainya. Ya mungkin nanti ya tadi seperti tadi ya, mungkin ada kuda terbang, ya. Terus mungkin kalau lihat muka orang terus mukanya berubah-berubah. Nah, itu adalah efek dari halusinogen. Nah, lanjut kita ke bahaya nabza. Ya, kita udah tahu bahwa ya banyak sekali contoh dan jenis nabza. Nah, apa saja sih bahayanya? Yang pertama, ya, pengguna nabza ya baik narkotika jenis golongan 1, 2, 3, ya psikotropika ataupun zat adiktif itu akan mengalami gangguan mental, ya. Perilakunya juga akan berubah, ya. Ya mungkin yang tadinya anaknya semangat habis dari konsumsi narkoba atau nabza, ya mungkin anaknya jadi murung, jadi gampang marah, gampang sedih, ya, ketawa-ketawa sendiri. Pokoknya nanti muncul semua gangguan mental dan perilaku. Ya, apalagi ketika misalkan lagi butuh obatnya, lagi butuh narkobanya nggak ada. Ya, nanti saya akan jelaskan. Nah, selanjutnya ada muncul ke efek kecanduan. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Yang tadinya cuma konsumsi 1 pil, ya, naik ke 2, naik ke 3, ke 9, dan seterusnya. Nah, bahayanya ya misalkan kalau misalkan tidak punya uang untuk beli, ya, ya buat informasi, ya, nafza ini tidak murah, ya kecuali beberapa tadi ya. Ini misalkan seperti sabu-sabu ini 1 gram bisa ratusan ribu. Ya bayangkan kalau nah, sabu-sabu tidak ada dan dia sedang ya sakau yang butuh obat dan sabunya tidak ada.
Nah, maka dia mungkin akan menimbulkan udah nyolong uang aja buat beli narkoba. Nah, itu bahayanya. Selanjutnya yang memutus syaraf-syaraf dalam otak. Ya, bahayanya itu. Jadi efek koordinasi tubuh ya akan rusak. Mungkin bergerak akan susah, jalan akan susah. Yang selanjutnya ya tadi, ya, ketika sakau muncul rasa sakit yang luar biasa. Ya mungkin badannya seperti ditusuk-tusuk atau dipatah-patahkan tangannya, badannya. Ya, apabila tidak dikasih narkoba, tidak dikasih obatnya, maka dia akan terus mengalami rasa sakit yang luar biasa. Ya, apabila badannya tidak kuat, tidak sanggup, maka akan mengakibatkan kematian di akhir. Selanjutnya bahaya nafza adalah rusaknya organ-organ tubuh seperti ginjal, paru-paru, jantung, ya ada kulit juga, hati juga bakal rusak. Ya, contohnya untuk alkohol ini akan langsung mempengaruhi hati. Ya bukan bukan hanya hati yang bersifat nurani maupun hati yang bersifat organ. Ya, selanjutnya ada kerusakan kulit. Ya, nanti akan muncul eksim, kusta, ya seperti itu apabila seseorang menggunakan nafza. Nomor 7, nanti akan mempengaruhi juga pada sistem reproduksi. Ya. Selanjutnya, nanti ada muncul gejala seperti infeksi virus ya, contohnya seperti mual-mual, muntah, ya badannya panas dingin dan lain sebagainya. Ya, biasanya ini muncul ketika mau sakau tadi ya. Nah, selanjutnya bahayanya menimbulkan perilaku yang antisosial. Ya, biasanya pengguna narkoba ini akan lebih cenderung menutup diri, ya, tidak pernah bermain atau bersosialisasi dengan tetangga itu akan hilang. Ya, biasanya setelah pengguna narkoba ini menggunakan, ya pasti akan mengurung diri di dalam kamar. Yang nggak mau keluar, mending dalam kamar aja mengkonsumsi nafza. Selanjutnya, yang dapat menimbulkan tertularnya human immune virus ya, atau HIV, HIV, dan AIDS. Ya, bahkan kedua penyakit ini belum ada obatnya di dunia. Nah, terjadi kenapa bisa kok gara-gara nafza bisa kena HIV AIDS? Ya, ini terjadi karena ada beberapa nafza ini yang perlu disuntikkan menggunakan jarum suntik. Nah, apabila penggunanya ya dalam satu kelompok ada yang terkena AIDS atau HIV dan penggunaan jarum suntiknya bergantian, maka tentu akan tertular. Nggak tahu. Nah, tiba-tiba nanti setelah 5 tahun, 10 tahun akan terasa gejala HIV dan AIDS-nya. Nah, selanjutnya nanti muncul infeksi pada sistem peredaran darah, khususnya di jantung. Ya, tadi ya misalkan stimulan tadi ya yang membuat orang menjadi lebih semangat, nah jantungnya akan bekerja lebih cepat, ya, lebih keras. Ya, bahkan ada beberapa kasus yang pecah pembuluh darahnya karena jantungnya terlalu cepat memompa darahnya. Nah, yang terakhir akan menyebabkan kematian. Ya, banyak kematian overdosis akibat penyalahgunaan zat, ya baik narkotika, psikotropika dan zat aktif ini yang menimbulkan kematian. Nah, di Indonesia ya banyak penggunanya ini masih remaja. Mungkin baru lulus SMA, lagi kuliah atau baru mau cari kerja. Yang akhirnya rusak hidupnya karena sebutir atau sebotol minuman. Nah, bagaimana
cara kita untuk mencegahnya. Sebenarnya menghindari nafsa itu mudah. Cukup mengikuti satu yang ini, yang menghadirkan rasa iman, rasa percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita yang percayai bahwa Allah selalu ada bersama kita, insya Allah kita akan takut untuk melakukan hal-hal buruk. Ya, jangankan menyentuh nafsa, ya, untuk mengambil buah yang bukan miliknya pun akan terasa mengerikan, ya. Jadi kalau kalian ingin menghindari nafsa, satu, ya harus menghadirkan rasa iman. Selanjutnya kalian tambah, jangan pernah coba-coba, ya. Awalnya pengguna ini bukan karena kepengen, iseng aja. Oh, nyoba nih satu. Wah, ntar ketagihan. Wah, enak ternyata efeknya. Akhirnya beli lagi. Ya, jadi jangan sampai kalian sekali-kali menceburkan diri ke dalam kubangan nafsa. Karena untuk keluar dari kubangan itu akan lebih sulit daripada kita memasukinya. Selanjutnya, ya, nafsa ini seringkali dikaitkan dengan pergaulan yang salah. Ya. Nah, jadi kalian sebagai siswa yang baik, tentu kalian harus memilih pergaulan yang baik. Ya, apabila ditawarkan dengan pergaulan yang kurang baik, maka kalian harus menghindar. Kalian harus berani menolaknya. Nah, selanjutnya, ya, supaya tidak ada waktu luang untuk mencoba-coba, silahkan kalian ikuti kegiatan-kegiatan positif. Seperti misalkan, oh saya suka main sepak bola, silahkan ikut klub sepak bola. Ah, yang ceweknya suka memasak, daripada coba-coba nafsa, mending memasak, ya, praktik masak, ya, bikin video di YouTube soal masak, akan itu lebih baik. Atau misalkan, saya mau ikut pengajian aja, yang mau ikut liko, silahkan ikut. Yang penting kegiatannya harus positif. Nah, selanjutnya, ya, untuk menghindari nafsa, kalian harus tahu dampak buruknya. Nah, di sini hanya sekilas saja dampak-dampak buruknya. Bisa kalian searching lagi, ya, bagaimana nanti efeknya ke badan dan kepada kehidupan sosial. Ya, apabila ada seseorang menggunakan narkoba atau nafsa ini, pasti orang-orang lain di sekitarnya akan menjauhinya. Nah, selanjutnya, saya tidak mencantumkan ini, tapi penyalahgunaan nafsa ini akan diancam hukuman, ya, dari hukuman penjara, denda tunai, bahkan sampai dengan hukuman mati. Ya, nggak percaya kalian searching ancaman hukuman penyalahgunaan narkotika atau penyalahgunaan nafsa itu pasti, ya, berkisar mungkin 5 tahun, 10, bahkan sampai seumur hidup atau dieksekusi. Nah, selanjutnya kalian harus berani menolak nafsa apabila ada seseorang, baik yang kalian tidak kenal maupun yang kalian kenal, untuk mencobanya. Tolak aja. Suruh ngerokok, tolak. Ya, daripada uang kalian habis untuk beli rokok, mending kalian habis uangnya untuk beli makan. Ya, makan mengenyangkan, rokok tidak mengenyangkan. Ya, dan kalian, ya, ini juga bagi para orang tua untuk menjadi contoh yang baik. Kita sebagai umat Islam, contoh yang paling baik, yang paling sempurna adalah Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, apabila kita mencontoh Rasulullah, insya Allah yang namanya nafsa tidak akan pernah tersentuh oleh hidup kita, tidak akan pernah tersentuh, ya, dan tidak akan pernah mendekati hal-hal yang buruk apabila kita mencontoh dari contoh yang terbaik di dunia ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.